Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Hadi, NIM 2017-427, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal terkait dengan manajemen law firm. Yang pertama, ada peran manajemen sumber daya manusia di LAS and Partner. Di sini menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Mungkin akan dijumpai ada beberapa perbedaan. Aspek lain dari manajemen sumber daya manusia adalah perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan secara terpadu. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, akan tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan pemilik. Tuntutan sumber daya manusia adalah mempertemukan atau memadukan ketiga kepentingan tersebut, yaitu perusahaan saing di LAS and Partner dalam meningkatkan daya saing yang telah dilakukan. Ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada advisory atau counseling role. Ini berperan sebagai konsultan internal yang bertugas mengumpulkan informasi, menentukan permasalahan, menentukan solusi atas masalah tersebut, dan memberikan bantuan serta panduan dalam memecahkan permasalahan sumber daya manusia yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya ada service role. Ini berperan untuk mengendalikan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Departemen sumber daya manusia mengeluarkan kebijakan dan mengendalikan sumber daya manusia melalui kebijakan tersebut, sehingga Departemen sumber daya manusia berperan sebagai wakil dari manajemen perusahaan tersebut. Selanjutnya ada harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa manajemen yang kuat dan matang sangat dibutuhkan untuk mendirikan kantor advokat atau kantor hukum, karena manajemen pada umumnya adalah suatu kiat untuk mendayagunakan seluruh potensi organisasi melalui pengarahan dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi dalam manajemen ini ada 4 hal. Ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pelaksanaan, yang ketiga ada fungsi kontrol, dan yang terakhir yang keempat ada fungsi evaluator. Di sini dijelaskan bahwa bagaimanapun efektivitas manajemen yang dapat dicapai apabila seluruh fungsi-fungsi manajemen organisasi dapat didayagunakan sesuai dengan struktur dan mekanisme organisasi, maka faktor lain sebagai kunci utama yang dianggap sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan manajemen kantor hukum adalah kepemimpinan atau leadership. Dalam hal ini, kepemimpinan dapat berhasil apabila pemimpin memiliki kiat dan kemampuan manajemen untuk menentukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat dalam manajemen kantornya. Terus selanjutnya ada kemampuan dalam problem solving atau decision making, serta kemampuan dalam human relation dan public relation. Karena efektivitas manajemen banyak ditentukan oleh pendayagunaan fungsi-fungsi manajemen organisasi, maka penetapan dan penjabaran fungsi-fungsi manajemen organisasi harus jelas. Apabila fungsi-fungsi manajemen organisasi telah ditetapkan dan dijabarkan secara jelas, maka syarat-syarat bagi manajer atau pemegang kendali manajemen atas fungsi-fungsi tersebut juga harus ditetapkan secara jelas sesuai dengan syarat-syarat kepentingan
dan kebutuhan profesional. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya manajemen kantor hukum atau advokat. Yang pertama ada kondisi resesi perdagangan. Yang kedua ada peraturan dalam bentuk pengembangan dan implementasi tentang standar manajemen. Yang ketiga ada dasar pemahaman saling pengertian atas kefungsian law office dan kontribusi yang dilakukan oleh partner atau profesional dan praktik profesional baru pada law office tersebut. Yang keempat, itu mengembangkan client-centered management, melihat dampak keputusan manajemen pada hubungan antara kantor hukum dengan klien, termasuk juga hubungan antara individu dalam kantor hukum dengan klien masing-masing. Dan yang kelima, ada kompetensi individu para lawyer akan menentukan efisiensi dan efektivitas layanan jasa hukum yang diberikan dan juga menentukan kepuasan kepada klien. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.